Mas Ganjar juga Anda seorang politisi 2 periode di DPR. Kira-kira Mas Ganjar pernah punya dilema nggak bahwa Mas Ganjar garang atau tegas terhadap penyimpangan yang 20.000, 50.000, 100.000, tapi rekan-rekan sejawat Mas Ganjar di parlemen itu bahkan bisa mengutip yang sampai puluhan miliar. Iya. Itu dilema nggak bahwa galak pada yang kecil tapi politisi mempertontonkan mereka dengan gampang mengutip puluhan miliar? Saya kira kemarahan publik kan ada di situ. Kemarahan publik itu ada di situ. Kalau kemudian yang ini disikat, kok yang gede dibiarin, bahkan semuanya lumpuh begitu ya. Dan itu menjadi tontonan televisi tiap hari. Maka dalam teritori saya lah, minimal di Jawa Tengah, saya mencoba bernegosiasi dengan kawan-kawan dewan. Biasanya saat-saat seperti ini Mbak, bulan-bulan seperti ini, bulan-bulan memutuskan anggaran, saya negosiasikan. Maka 1 tahun, 1,5 tahun pertama saya dimarahi habis-habisan lah di publik, karena saya keras sekali. Ya. Bahkan saya pernah tidak mencairkan anggaran-anggaran yang 1 tidak ada proposalnya, 2 itu mengada-ada, dan besarannya 200 jutaan. Tahu artinya? Enggak. 200 juta itu artinya boleh dengan penunjukan langsung. Oh iya, di bawah 200 tanpa lelang. Nah, tanpa lelang. Pada saat itu saya potong dan kemudian kami punya silpa 1,6 triliun. Lalu para akademisi juga mengkritik saya. Saya bilang tidak, saya pertahankan saya. Daripada ini dicolong lebih baik saya kembalikan pada negara. Silpa saya pertanggungjawabkan. Begitu. Mas Ganjar kan praktek yang biasa dalam politik yang namanya kompromi supaya proyeknya sama-sama jalan, jadi saling memberi. Meloloskan apa proposal DPRD, tapi Mas Ganjar juga dapat sesuatu, itu enggak? Enggak, jadi kultur yang sudah selama ini berjalan kan begitu. Bahkan tidak asumsi lagi, mungkin sudah banyak orang menemukan. Saya sampaikan kepada teman-teman, ketika keputusan anggaran itu dibuat oleh 2 lembaga dan minta persetujuan, saya pernah berdebat dalam satu forum dengan DPRD. Saya sampaikan, Mas, DPRD punya cara untuk merencanakan sendiri. Saya bilang tidak. Undang-undang apa dan konstitusi mana yang mengatakan bahwa sebuah usulan perencanaan anggaran itu muncul dari DPRD? Enggak ada. Satu-satunya RUU, satu-satunya raperda yang hanya boleh diusulkan oleh pemerintah itu anggaran. Maka Anda hanya bicara 2 saja. Anda setuju atau tidak setuju? Ahok mendapatkan itu. Dia bilang kalau gitu saya tidak setuju. Oke, kita pakai APBD tahun lalu. Maka saya sampaikan kepada mereka, kalau Anda paksakan silakan saya akan gunakan. Anda nggak apa-apa dimusuhin secara politik oleh parlemen, oleh Biasa. anggota DPRD? Biasa. Saya di DPR RI Mbak, hampir 10 tahun loh, 2 periode memusuhi pemerintah. Jadi saya punya perasaan lah. Ada perasaannya. Gimana kalau marahi pemerintah? Dan sebenarnya kita marahi pemerintah gini-gini itu ya omongan aja. Desisinya nggak ada. Paling banter desisinya hanyalah setuju atau tidak setuju. Paling banter ngolor-olor. Nah, kita nggak mau kalah juga kan? Kita ajak publik. Nah, teman-teman dewan yang saya kira visinya bagus dan masih banyak, mereka baik, mereka mendukung saya kok. Pak Gub kalau gitu lobby lah, oke lobby, kita duduk bersama. Dan itu tanpa uang? Tanpa uang. Tanpa uang dan bisa. Begitu. Sebagai anggota DPR yang juga waktu itu punya peranan untuk menggolkan undang-undang dan sekarang sebagai kepala daerah, Anda pernah dicoba disuap nggak? Sering, bahkan pengalaman pertama saya justru dari dalam. Justru dari dalam. Berapaan tuh biasanya ditawarinnya? Sayangnya saya belum sempat buka itu, karena masih tertutup begitu. Cuman saya pegang ini kalau kira-kira 50.000, paling sekitar ya 20 juta. Saya pegang-pegang gitu, ini kalau dibalikin, karena cuma 20 juta kali, enggak? Kalau 100.000 ya 40 juta, kira-kira tumpukannya segitulah. Kita kalau pegang duit kan langsung tahu gitu. Ini pegang aja lah. Tapi saya sampaikan sama teman-teman, begini bro, jadi mulai saya dan Pak Heru ini, Anda nggak perlu mikirin saya. Kami sudah diurus negara, semuanya beres. Anda nggak usah mikirin pimpinan-pimpinan Anda, itu yang level bawahnya. Anda mikir diri sendiri, itu saja gaji Anda, tunjangan Anda saya tambah. Tugas Anda adalah, saya mau setiap ada komplain publik melalui SMS, melalui website, email, dengan sosial media Anda jawab segera. Jadi itu aja udah cukup. Biasanya kan pola kepala daerah atau pejabat atau atasan, dia selalu menerima setoran dari anak buah.
sebagai salah satu kewajiban mereka supaya mereka naik pangkat, mereka berkarir bagus. Tapi untuk seorang Ganjar Pranowo supaya mereka naik pangkat, berkarir bagus, bukan nyetor ke gubernurnya, tapi cukup melakukan pelayanan publik dengan baik. Pelayanan publik dengan baik, laksanakan undang-undang ASN, kebetulan saya ikut, dan Anda untuk naik jabatan cukup ikut tes terbuka, promosi terbuka, lelang jabatan, dan itu saya kawal sendiri. Saya dibantu sama Undip untuk seleksinya. Untuk memahami seorang Ganjar Pranowo, rasanya perlu juga kita dengar mereka yang sangat dekat dengan Mas Ganjar ini, yaitu keluarga. Seperti apa keluarga memandang seorang Ganjar Pranowo dan seperti apa nilai dari keluarga yang diajarkan untuk seorang Ganjar Pranowo. Kita ikuti sama-sama. Ganjar di mata keluarga dia anak yang penurut, mungkin dia merasa laki-laki yang paling kecil gitu, ada manja-manjanya lah sama ibu. Ibu itu selalu menyampaikan sama Ganjar, pegang Jawa Tengah, jangan korupsi seperti yang di TV, itu tidak amanah. Kalau rasa malu itu kita bisa menutupi, tapi nanti tanggung jawabmu terhadap Allah. Bahkan sampai mengatakan, Jar bayarmu ki cukup tinggu wong loro cukup untuk makan. Jadi kamu rasa werna-werna iku ora apik. Makanya kami sebetulnya sangat kehilangan. Sekarang tinggal Bapak, fokusnya semuanya ke Bapak gitu. Enggak ada Mbak yang berani menanyakan ibu di mana sama Bapak. Tapi pernah juga Bapak mengatakan, aku tuh sekarang duda, orang ono koncone. Tapi Bapak nggak tahu ibu kemana kan gitu. Jadi saya sering melakukan apa yang dilakukan ibu kepada Bapak, supaya Bapak itu tidak merasa sendiri karena yang dirindukan kan ibu. Ganjar selalu memantau keadaan Bapak. Bapak piye Mbak? Nek ono apa-apa aku dikabari yo. Titip Bapak. Tapi kalau banyak tamu itu sak mengingatkan gitu, Pak ini Ganjar loh Pak Gubernur. Ya Bapak dengan lugunya menjawab, Gubernur ngendi gitu, Jawa Tengah Pak mriki kan gitu. Oh iya Gubernur ki hebat, lah ini putrane Bapak kan gitu. Terus anakku sopo? Ganjar. Ganjar ki anakku neng dudu kowe gitu. Waktu itu saya tuh di Solo, sebenarnya acara saya bersama-sama Pak Ganjar. Tetapi memang waktu itu ibu langsung masuk ICU ya Mas Ganjar. Sehingga Mas Ganjar nggak bisa ikut acara bersama saya di Solo. Dan kemudian langsung menerima kabar duka bahwa ibunda sudah meninggal. Saya waktu mendengar apa yang dikatakan oleh kakak Mas Ganjar, meskipun pakai bahasa Jawa, saya bisa cukup mengerti bahwa jangan korupsi, cukupkan gajimu dengan kebutuhanmu. Gitu kira-kira nasihat ibu ya. Kalau ibu saya itu pesannya biasanya cuman orang kampung kan Mbak ya. Rumah kamu sudah punya, mobil sudah punya, keluarga juga sudah punya, apalagi sudah, nggak usah aneh-aneh. Dulu waktu saya di DPR RI itu kalau pulang, saya salaman sama bapak ibu begitu, ibu saya yang selalu mencium saya dan membisikkan, Le, jangan korupsi ya, itu aja. Itu yang kemudian mendidih saya. Mungkin tidak terlalu banyak yang saya takuti Mbak. Satu Tuhan, dua orang tua saya, yang lain saya nggak takut. Itu aja. Mas Ganjar ini karena bungsu, manja, termasuk manja dengan orang tuanya. Bukan bungsu, laki bungsu, masih ada adik Oke, laki bungsu. Dekat sekali dengan ayah dan ibu? Saya kira ya, dan ibu saya kira yang sangat luar biasa ya. Ke saya mungkin karena saya laki-laki bungsu dan sebagainya, dulu juga banyak diharapkan lah gitu. Besok sekolah yang tinggi, yang begitulah, ada banyak harapan. Ya. Dan saya dengar ayah ibu juga pasangan yang sangat romantis,
Bahkan sang ayah masih belum tega ya Mas ya dikasih tahu bahwa ibu sudah meninggal. Bapak saya tidak tahu hari ini ibu istrinya meninggal, hari ini anak jadi gubernur tidak tahu dia sudah sudah pikun. Tapi soal rasa memang nggak bisa dipungkiri, karena waktu ibu mau meninggal, dia sudah nggak sadar, bapak itu dengan body language-nya gitu ya, minta diantar ke Jogja. Akhirnya kita inapkan, betul. Waktu kita bawa dengan ambulan dari Kutoarjo ke Jogja, itu tiba-tiba bapak itu cuma pegang tangan ibu yang tadi ada gambarnya. Buat kita menangis semua waktu itu, dan memang kalau anak sekarang ya gambar ini. Ya, so sweet betul. Luar biasa. Itu tangannya itu. Tangan yang sudah sangat keriput, berbeda 10 tahun, dan hanya ingin memegang. Itulah sebenarnya juga salah satu yang melambangkan keabadian cinta. Ya. Dan cinta mereka berdua, Mas Ganjar, mengantarkan Anda sampai menjadi gubernur Jawa Tengah dengan pesan, jadilah pemimpin yang baik dan jangan korupsi. Itulah yang membuat seorang Ganjar Pranowo seperti sekarang. Terima kasih.